Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jika sebelumnya kita belajar dari sisi user, interface. Nah, untuk sekarang kita akan memahami bagaimana antarmuka dari sisi developer. Jadi, berita-berita yang ada di beranda ini, bagaimana sih di dalamnya sebuah web developer membuat postingan berita ini. Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas hal itu. Namun, untuk membuat spesifik postingan seperti yang ada di website ini, kita akan belajar di bab ketiga. Nah, untuk yang bab kedua ini kita akan memahami antarmuka web developer atau CMS yang digunakan oleh administrator. Nah, untuk website yang kita gunakan sekarang, ini merupakan bagian dari content management system. Nah, apa itu content management system? Nah, kita lihat CMS adalah aplikasi software yang bisa diakses di browser untuk menyediakan GUI atau Graphic User Interface yang memungkinkan user untuk membuat dan mengelola website beserta kontennya tanpa perlu coding. So, jadi untuk teman-teman yang ingin mengelola website tanpa perlu coding, berarti teman-teman harus menggunakan CMS. Nah, jadi CMS ini versi GUI-nya dari web developer agar siapapun bisa mengelola konten. Nah, sebenarnya di dalam CMS ini tetap di dalamnya ada proses programming juga yang dilakukan oleh programmer, tetapi proses programming ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem yang sudah jadi agar proses manajemen kontennya itu bisa lebih mudah dengan graphic user interface. Nah, graphic user interface di dunia ini begitu banyak. Salah satunya yang paling populer adalah WordPress. Nah, dan selain WordPress pun begitu banyak, ada Joomla dan lain-lain. Joomla, Blogger, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat yang versi Joomla itu seperti di websitenya lapasbekasi.kemenkumham.go.id. Nah, CMS yang digunakan di alamat ini itu menggunakan content management system dari Joomla. Nah, apa itu Joomla bisa teman-teman searching sendiri di internet, karena di dalam pembelajaran ini kita tidak akan begitu melebar ke pembahasan CMS. Nah, kebetulan yang akan kita gunakan di sini adalah CMS dari Google yang disebut dengan Blogger. Nah, Blogger ini adalah CMS yang tidak open source. Kenapa saya bilang tidak open source? Karena hanya bisa dilakukan, hanya bisa dipasang di hosting yang dimiliki oleh Google. Nah, CMS Blogger ini atau Blogspot ini, seperti inilah dalamnya portal berita yang kita buat ini. Nah, jadi untuk bisa mengklasifikasikan berdasarkan kategori yang kita buat. Misalkan di sini ada kategori Jabodetabek. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tentu kita membuat postingan dengan kategori Jabodetabek. Ini adalah tag-nya. Nah, di menu ini, pembuatan posting ini akan kita bahas di bab ketiga. Jadi, ini hanya sebatas pengantar saja. Contoh misalkan kita buat kategori health. Kita buat postingan dengan kategori health. Ini judulnya, ini isinya, dan kita buat gambar illustration-nya. Kita posting di paling atas. Nah, jika teman-teman ingin menempatkan postingan ini di bagian health, maka teman-teman cukup
menggunakan labels health. Nah, di sini ada begitu banyak label. Nah, jika kita gunakan juga dengan techno, misalkan kita klik techno, maka postingan ini selain ditampilkan di health juga akan ditampilkan di techno. Nah, seperti contoh, kita akan coba bagaimana cara memindahkan health ini menjadi Jabodetabek. Apakah bisa? Jawabannya sangat bisa. Oke, kita akan pindahkan ke kategori Jabodetabek. Kita tinggal hapus saja dan kita pilih Jabodetabek. Nah, pastikan huruf besarnya itu sama dengan kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti perkotaan. Nah, P-nya ini ya harus sama, P besar. Misalkan bisnis, ya B-nya ini harus besar gitu. Film, maka F-nya ini harus besar. Jadi mengetiknya itu harus sama persis dengan yang kita buat di sini. Oke, setelah itu langsung saja kita update. Nah, setelah kita update, langsung kita lihat. Kita refresh. Maka akan muncul di Jabodetabek, di postingan paling awal. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara kita pindahkan lagi ke health? Seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal kita hapus ke bagian label, klik, kita hapus, ganti menjadi health. Update. Oke, semudah itu kita mengelompokkan postingan kita. Nah, ini kan tadinya di sini, pindah ke tadinya kan di sini, pindah ke kategori health. Ya, jadi semudah itu cara mengklasifikasikan postingan berdasarkan kategori. Nah, untuk pembahasan berikutnya, jadi di sini kita tidak akan bahas cara membuat postingan ini karena akan dibahas di bab berikutnya. Jadi untuk sekarang kita akan memahami antarmuka. Nah, namun saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana cara memahami antarmuka ini secara 100% karena ini sangat memakan waktu yang sangat panjang karena di sini kita akan hanya ditekankan bagaimana kita memahami antarmuka ini hanya sekedar untuk posting konten baru atau berita baru. Nah, di menu paling atas di paling atas di sini ada website yang akan kita buat. Nah, karena di sini kita menggunakan contoh News Kota Bekasi, maka kita akan klik di News Kota Bekasi. Nah, untuk melihat tampilan dari website ini, kita bisa ke view blog, klik kanan di view blog, open link in new tab. Sebenarnya bisa aja klik kiri, tapi agar halaman ini tetap terbuka, maka kita akan klik kanan dan open link in new tab. Nah, seperti inilah halaman dashboard dari website News Kota Bekasi. Nah, oke, selanjutnya di halaman di bawah dari News Kota Bekasi ini ada namanya New Post. New Post ini adalah untuk membuat konten baru. Jadi jika teman-teman ingin buat konten baru, teman-teman cukup klik New Post. Nah, ini akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu new post yang tadi disimpan di draft. Oke. Nah, di sini ada stat. Jadi statistik ini akan merepresentasikan pengunjung atau pembaca berdasarkan kategori, berdasarkan berapa view-nya dari konten yang kita buat ini. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling sering dibuka oleh user atau yang trending di website kita ini ya judul yang paling atas ini, karena ini ada 16 viewer. Nah,
Adapun di sini ada dua kategori yang akan disajikan. Yang pertama adalah postingan, yang kedua adalah page. Jadi page ini adalah static page. Seperti misalkan contoh, teman-teman ingin membuat halaman tentang kami. Nah, di tentang kami ini berisikan tentang, jadi tentang kami di sini akan dijelaskan mengenai about me. Nah, jadi kita ini misalkan ini News Bekasi adalah portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik maupun bisnis, hukum dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu kita isi search-nya itu tentang kami. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan nomor telepon, nomor email, teman-teman bisa tambahkan di tentang kami. Misalkan nomor WhatsApp juga bisa ditambahkan di sini. Nah, oke. Ini contoh dari bedanya page dan post. Postingan dan page. Oke, sementara tidak kita update. You have unset change that will be lost. Oke, karena kita tidak ingin membuat perubahan. Oke, tadi kita bahas status, ada postingan, ada page, dan ada grafik. Jadi di tanggal berapa postingan kita atau konten kita trending, memiliki viewer terbanyak. Nah, di sini akan ditampilkan. Dari mulai 7 hari ke belakang, atau 24 jam yang lalu, atau 12 bulan yang lalu. Nah, di sini bisa disajikan berdasarkan grafik. Nah, di sini juga bisa dibuka siapa saja sih yang komen. Nah, di sini bisa kita jawab. Misalkan ini ada yang komen. Oke. Orang ini komennya di postingan yang mana? Nah, di postingan ini. Nah, bisa kita balas di reply. Publish. Oke, seperti inilah. Kita bisa reply juga. Publish. Nah, seperti inilah contohnya teman-teman. Jadi semudah inilah seorang administrator bisa membalas komen dari yang memberikan komentar mengenai postingan yang kita buat. Selanjutnya ada earnings. Earnings ini adalah pendapatan. Jadi jika teman-teman ingin mencari penghasilan lebih dari AdSense, tentu teman-teman harus mengajukan terlebih dahulu create AdSense account. Nah, syaratnya bisa teman-teman lihat sendiri di Google. Syaratnya harus postingannya seperti apa, harus viewernya sebanyak apa, harus subscribernya sebanyak apa. Nah, tentu pengajuan AdSense di Blogger ini berbeda dengan yang ada di YouTube yang harus 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Karena kalau Blogger ini berbeda syarat-syaratnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini tidak akan dibahas sekarang. Ini dibahas bisa teman-teman cari sendiri. Karena sekarang akan berfokus di bagaimana cara memanage tata letak. Nah, selanjutnya ada halaman page. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi di website ini ada halaman statik, ada halaman dynamic. Halaman statik adalah halaman yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada ikatan dengan konten, tidak ada kaitan dengan tanggal rilis dan konten terkait. Jadi halaman statik ini contoh misalkan kita buat kebijakan privasi. Di website kita itu seperti apa sih kebijakannya? Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Atau sitemap-nya seperti apa sih? Nah, sitemap itu seperti daftar isi lah, kurang lebihnya seperti itu.
Nah, di sini pun bisa kita buat link. Misalkan ketika klik news, maka akan diarahkan ke kategori news. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian layout. Nah, disinilah bagian terpenting yang berkaitan dengan user. Karena di sini kita bisa buat tampilan misalkan dengan kategori lain. Contoh, teman-teman ingin buat kategori baru. Misalkan dengan mirip tampilannya seperti recent list. Seperti di kategori health. Kategori health itu yang ini. Nah, teman-teman ingin buat tampilan seperti ini di atas Jabodetabek. Apakah bisa? Oh, tentu bisa. Kita buka dulu seperti health. Kita copy. Selanjutnya kita add gadget dan HTML JavaScript. Di sini di kontennya dipastikan seperti yang tadi. Nah, yang ditampilkannya itu misalkan mau 4 baris, tinggal rubah 4 saja. Nah, title-nya ini apa? Contoh, karena kita belum buat, misalkan teman-teman ingin buat kategori baru dengan judul teknologi, bisnis, kesehatan, misalkan seputar Bekasi atau Bekasi. Nah, nanti dengan kategori semua postingan dengan kategori Bekasi, maka akan ditampilkan di sini. Nah, namun kenapa kali ini tidak kita coba Bekasi? Karena kita yang sudah punya contohnya adalah Jabodetabek atau health. Misalkan kita isi Jabodetabek. Save. Nah, jadi Jabodetabek yang tadi tampilannya seperti ini, maka akan punya tampilan ke bawah seperti ini, di atas ini. Oke, langsung saja kita save dan sudah di save dan kita refresh. Nah, halaman Jabodetabek akan ditampilkan 4 baris di atas Jabodetabek. Oke, seperti inilah teman-teman cara mengelola. Sebanyak apakah kita bisa menambahkan? Oh, banyak sekali. Tapi jangan terlalu banyak karena akan lama terloadnya. Jadi loading website teman-teman itu akan lama, semakin banyak postingan maka akan semakin lama. Makanya tampilan awal itu jangan terlalu banyak, hanya merepresentasikan beberapa konten, misalkan 3 konten dari kategori-kategori. 3 konten terbaru dari kategori-kategori. Contoh, kategori Jabodetabek ini yang terbaru kita cukup tampilkan 3 saja. Dari kategori health ini yang terbaru kita cukup tampilkan 3 saja. Nah, manfaatnya apa? Agar tidak terlalu berat. Contoh misalkan teman-teman ingin buat kategori baru dengan judul tentang Bekasi atau Bekasi seperti yang tadi kita buat. Kita tinggal edit saja. Dari Jabodetabek menjadi Bekasi. Nah, ketika kita buat postingan, nah di sini tidak akan terisi konten, hanya akan ada tulisan Bekasi. Kita kembali ke layout. Jadi ininya kita isi Bekasi. Nah, di sini tidak akan terisi konten. Hanya akan ada tulisan Bekasi karena kita belum membuat postingan dengan kategori Bekasi.
Nah, sekarang kita akan contohkan cara membuat postingan dengan kategori Bekasi. Kita ke post, kita ubah kategori ini, atau kita tambahkan saja Bekasi. Koma. Jadi memisahkan kategori itu dengan koma. Langsung kita update. Dan kita refresh. Nah, di sini akan terisi satu karena baru ada satu postingan. Oke, seperti itulah contoh cara kita membuat kategori baru. Bisa tidak kategori ini kita tempatkan paling bawah, di bawah sini? Oh, sangat bisa. Tinggal kita drag Bekasi ini ke paling bawah. Nah, maka Bekasi tadi akan pindah ke paling bawah. Oh, sorry. Kita refresh terlebih dahulu. Apakah jika masih belum bisa, berarti caranya tidak bisa di-drag. Oke, ternyata tidak bisa. Jadi kalau teman-teman ingin memindahkan bisnis Bekasi ini ke bawah dan bawah ini ke atas, teman-teman cukup buat buka di Notepad sebagai cara kita untuk menyimpan. Klik bisnis. Kategorinya juga di copy paste. Kita taruh di paling atas. Dan kita pindahkan ke sini. Bekasinya kita copy paste juga biar kita ingat dan tidak hilang. Kategori Bekasinya juga di copy. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Kita pindahkan saja bisnis ini ke Bekasi. Contoh, kita ubah Bekasinya menjadi bisnis. Nah, kopikan kategori bisnis ini di sini. Oops, sorry. Kita ubah menjadi bisnis. Maka seperti apa yang tertampil? Nah, ininya kita buat Bekasi. Oke. Dan pasti akan berubah. Oke. Di tampilan awal kita akan menampilkan bisnis. 3 konten bisnis. Misalkan kita mau tambah, jangan 3, misalkan 4 saja. 4 postingan. Kita tinggal ganti 4 dan save. Setelah itu refresh. Maka akan yang tertampil adalah 4 item. Karena di sini baru ada 3 postingan, maka yang ditampilkan 3. Sebagai contoh, kita jangan 4, kita batasi 2 saja. Apakah benar? Bisa dibatasi postingannya. Kita refresh lagi. Ternyata betul. Jadi konten bisnis ini misalkan kita batasi 2 postingan teratas saja atau terbaru.
Oke. Selanjutnya di postingan terbawah tadi ada kategori Bekasi. Nah, ini Bekasi karena kita baru buat satu postingan. Kita batasi misalkan 3 saja. Bisa. Nah, seperti itulah tutorial cara mengedit antarmuka kategori yang ada di laman portal berita online ini. Nah, adapun di menu berikutnya adalah theme atau tema. Di sini adalah menu yang hanya boleh dibuka oleh web development. Nah, jadi untuk kepala redaksi ini biasanya dilarang untuk membuka menu ini karena di dalam menu ini terdapat kode-kode programming yang ketika dirubah sedikit saja itu akan menyebabkan error. Nah, jadi data-data ini tidak boleh dirubah sedikit pun kecuali oleh kepala web development yang sudah mengerti tentang programming language. Nah, kita kembali. Oke. Jadi menu tema ini gunanya adalah untuk mengganti link yang ada di misalkan footer ini. Facebook, YouTube, Instagram. Contoh, kita akan buat contoh. Jadi untuk mencarinya itu kita klik di sini, di sini atau di mana saja. Setelah itu CTRL F. Nah, di search ini baru kita ketikkan yang mau kita edit. Nah, di sini kita akan mengedit Twitter dengan alamat Twitter kita. Jadi di sini diisikan alamat Twitter kita atau Facebook kita. Nah, di sini juga bisa diketikkan nomor WhatsApp kita. Misalkan contoh kita buat apakah akan berubah? Jadi ketika diklik, nanti akan menuju ke nomor WhatsApp kita. Contoh kita akan alihkan ke YouTube misalkan. Halaman YouTube apa ya? Misalkan kita alihkan ke halaman YouTube ini. Siap hadapi tantangan epik? This is a $1 billion super. Jadi Behind me are 100 people, and they range from the age 1 kita cukup all the way edit through YouTube age ini 100. And I've trapped dengan each of them in their very own glass cube. The last one to leave their cube is going to win $500,000. The challenge has officially begun. Let's see which age is the best. dengan alamat YouTube-nya.
refresh. Dan apakah sudah berubah? Oops, ternyata di sini ada kesalahan. Jadi kita akan ke next pembelajaran berikutnya saja. Nanti kita akan bahas tersendiri bagian ini. Bagaimana cara edit Facebook kita. Sementara kita akan kembalikan ke pengaturan berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di menu terakhir itu ada bagian setting. Bagian setting ini akan mengubah title, deskripsi berita. Misalkan kita isi ini seperti di tentang kami. Kita akan buka tentang kami terlebih dahulu. Adalah berita yang terbaik. Oke, jurnalisme warga sampai sini. Kita akan isikan di description. Oke, misalkan contoh seperti ini deskripsinya. Jadi deskripsi ini akan mendeskripsikan bahwa website ini adalah portal berita sesuai dengan isi deskripsi ini yang biasanya akan disajikan untuk mesin pencari seperti Google, Bing, dan mesin pencari lainnya. Jadi ketika mesin pencari Google atau search engine merayapi website kita, maka dia akan membaca deskripsi ini. Jadi Google akan mencari deskripsi dari setiap berita atau dari setiap laman statis ataupun halaman dinamis yang ada di website. Nah, selanjutnya blog language ini akan merubah, misalkan kita rubah ke bahasa Indonesia. Oke, coba kita refresh. Kita rubah blognya ke dalam bahasa Indonesia. Adult content, jadi konten ini jika kita checklist maka akan dinyatakan sebagai konten dewasa dan akan ada peringatan bahwa apakah Anda sudah berusia 18 tahun untuk bisa mengaksesnya. Nah, oleh karena itu cukup kita matikan saja. Nah, favicon ini akan berisi gambar logo yang ada di ujung sini. Nah, ini adalah favicon icon namanya. Untuk bisa merubahnya, kita buat gambar dengan jangan lebih dari 100 kilobyte dengan dimensi square atau kotak yang sisinya itu sama, panjang. Nah, tinggal kita choose file dan upload. Nah, seperti itulah cara untuk merubah favicon icon. Favicon ini. Fav icon ini. Oke. Di sini juga akan privacy. Visible to search engine. Artinya adalah apakah Anda mengizinkan website ini untuk dirayapi oleh mesin pencari Google. Dalam arti dirayapi ini adalah diindeks. Jadi website kita akan dibaca oleh search engine. Di dalamnya ada tema apa saja dan akan disajikan kepada user sesuai dengan kata kunci yang kita buat di website ataupun di postingan. Nah, di publishing ini ada tentang alamat
Jadi ini adalah domain kita, ini adalah alamat hosting kita. Kita tidak akan terlalu banyak membahas ini karena akan memakan banyak waktu. Nah, di sini juga ada HTTPS. Apakah kita mengizinkan availability-nya? Jadi HTTPS ini akan membuat jaringan transformasi datanya ini akan lebih aman karena dibungkus oleh Hypertext Transport Protocol Security. Jadi ibarat kata kita membuka website dengan VPN. Jadi arus datanya itu akan lebih aman, akan lebih sulit untuk diretas karena kita menggunakan HTTPS. Jadi disarankan untuk dihidupkan. Nah, HTTPS direct ini adalah untuk mendirect. Jadi direct itu adalah ketika orang mengetikkan contoh. Ketika ada orang mengetikkan HTTP, misalkan di sini S-nya dihapus, HTTP newsbekasi.com, maka akan secara otomatis didirect ke HTTPS. Nah, seperti inilah. Atau misalkan orang dengan cukup mengetik newsbekasi.com, maka akan didirect langsung ke HTTPS newskotabekasi.com. Oke, teman-teman. Seperti itulah. Selanjutnya, nah jika teman-teman ingin menambahkan administrator berdasarkan alamat email, teman-teman bisa menggunakan bagian ini. Jadi, invite more other. Nah, di sini kita masukkan saja email mana yang akan menjadi katakanlah penulis di website kita. Bisa juga kita jadikan administrator. Seperti di sini ada 2 admin. Nah, ada admin ini, ada admin ini. Jadi website ini bisa diposting oleh kedua alamat email ini karena statusnya adalah administrator. Nah, selanjutnya post. Nah, ini adalah pengaturan berapa postingan yang akan ditampilkan di main page atau di dashboard. Sebenarnya bagian ini tidak begitu sama karena rata-rata bagian dashboard itu biasanya di-manage di tata letak yang tadi kita pelajari. Nah, selanjutnya di bagian komentar. Biarkan saja seperti ini. Di sini apakah kita mengizinkan orang tanpa user Google untuk mengomentari berita kita? Jika ingin diizinkan anonymous, kita klik anonymous. Anyone, including anonymous. Jadi orang yang tidak login dengan email saja, mereka bisa mengomentari website ini. Oke. Jika kita menginginkan komentar yang lebih maksimal, tentu kita harus izinkan juga anonymous untuk mengomentari website kita. Namun di sisi lain ditakutkan, dikhawatirkan akan ada spammers. Jadi spam orang yang akan mengomen website kita secara bot sehingga membuat website kita down. Oke. Apakah kita mengizinkan posting menggunakan email? Misalkan di sini kita akan buat publish email immediately. Jadi artinya adalah ketika kita membuat secret words, contoh misalkan ini adalah kita akan buat secret word-nya sama seperti website ini. Secret word Kota Bekasi
save. Jadi, ketika teman-teman kirim email ke email ini, humaslabeka.news Kota Bekasi @blogger.com. Nah, ketika teman-teman kirim email ke sini, maka secara otomatis akan terpublish di bagian sini. Nah, oleh karena itu ini dikatakan secret mail, secret. Jadi alamat email ini jangan diketahui oleh orang banyak, hanya oleh administrator saja. Kejadiannya seperti apa ketika kita membutuhkan posting using email? Jadi misalkan begini, teman-teman membutuhkan postingan cepat, bahkan hanya dengan kirim email saja bisa langsung terkirim. Apakah itu mungkin? Sangat dimungkinkan, karena di fasilitas CMS ini ada fasilitas seperti itu. Jadi kita cukup buka Gmail saja. Misalkan kita buka di alamat email. Sorry. Oke, misalkan kita akan posting dari email ini dengan target website yang tadi kita buat, secret word yang tadi kita buat, kita isikan ke alamat tujuan, subjeknya posting. Misalkan judulnya adalah, kita buat sorry. Nah, kita buat ini. Ini kita jadikan coba kita send. Nah, ini sudah terkirim. Langsung kita lihat di halaman dashboard ini apakah sudah terposting otomatis. Nah, ini ternyata sudah terposting. Oke, kita akan kasih dua contoh.
Kita copy paste yang ini. Dan kita buat judulnya ini. Misalkan. Di sini akan kita kirim gambar juga, akan kita sisipkan gambar juga. Oke, misalkan ini oke, seperti contoh, ini adalah gambarnya. Kita coba kirim dan lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Jadi tulisan ini bisa langsung terposting, hanya memang kendalanya adalah gambarnya itu tidak bisa terkirim dengan baik. Gambarnya itu tidak bisa Nah, oke, berhasil. Ini. Ternyata lewat email saja kita bisa posting. Dari mulai judul, gambar, sama tulisan sudah bisa terposting otomatis tanpa kita harus login ke halaman administrator seperti ini. Oke, ini adalah bab terakhir dari bab kedua ini. Ini adalah bagian terakhir dari bab kedua ini. Jadi memang pembahasannya sangat panjang. Ini adalah maraton bagaimana cara kita memahami content management system secara maraton. Jadi jika teman-teman tidak mengerti semua, memang konten ini bukan untuk mengerti semuanya, tapi ketika teman-teman menginginkan pembahasan dari sisi apa yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa cari di konten ini. Jadi misalkan teman-teman ingin tahu tentang posting ini, sudah tadi saya bahas di awal, nanti tinggal ditandai saja part-partnya. Jadi ini, bagian page, bagian layout, bagian theme. Nanti teman-teman bisa temukan sendiri. Oke, saya cukupkan segini saja karena sudah sangat panjang konten ini. Jadi mohon maaf karena terlalu panjang, karena ini adalah versi maratonnya.